Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Ibu minta tolong sama satu siswa untuk hapus papan dulu. Bisa? Oke, Ananda semua. Coba Ananda lihat temannya kanan kiri depan belakang. Apakah semua hadir? Oke, bagus ya, kelas ini semangat belajarnya. Semoga semangat ini bisa terus ditanamkan dari awal hingga akhir. Sebelumnya, Pak Ananda semua sudah tahu dengan Ibu? Baiklah, perkenalkan nama Ibu Putri, biasa dipanggil Ibu Ririn. Hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi sosiologi tentang status dan peran. Ananda semua, apakah Ananda semua tahu tentang dengan status? Bagus, ya, bagus. Jadi status tadi bisa jomblo, bisa single, bagus ya. Apalagi Ananda hari ini sebagai murid dan Ibu sebagai guru. Oke, jadi status sosial itu apa sih? Status sosial Sujono Sukanto adalah tempat atau kedudukan seseorang di dalam kelompok di mana secara umum berhubungan dengan hak, kewajiban, prestasi atau harga diri dan lingkungannya. Contohnya itu bisa pada hari ini kenyataannya ada suatu masyarakat yang satu sebagai pejabat dan satu lagi masyarakatnya berstatus sebagai buruh. Tentu berbeda ya Anda semua. Baiklah, perbedaan ini tentu kita tahu ya. Dari kita lihat pertama ada perbedaan, Anda tahu? Terus profesi. Kedua ada kekayaan. Ketiga ada lingkungan atau asal-usul keluarga. Keempat ada jabatan atau kekuasaan. Kemudian kelima ada prestasi. Di mana kita ketahui bahwa anggota masyarakat yang memiliki status pejabat tentu ya berbeda dengan status sosialnya sebagai buruh. Kita tahu kalau satu yang sebagai pejabat mungkin dari nilai keuangannya mungkin lebih tinggi, maka status sosialnya itu meningkat. Kalau tadi buruh tentu dia menurun, maka status sosialnya juga menurun di mata masyarakat. Jadi kita simpulkan kalau status sosial ini dinilai dalam lingkungan masyarakat, sedang status ini hanya diketahui oleh individu dengan kelompok sosialnya saja. Juga kenyataannya pada hari ini kita tahu bahwa status sosial itu kita ketemui, kita nggak akan kenal satu dengan yang lain, tapi kita kenal antara kita cuma memandang status sosial seorang. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam status sosial. Menurut Lipton, yaitu seorang antropolog berasal dari Amerika, menyatakan bahwa ada 3 kedudukan atau status sosial. Apa itu? Pertama ada ascribe status, betul, achieve status, assign status. Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai ascribe status. Di mana ascribe status ini adalah status sosial seseorang yang oleh sejak mereka lahir. Kalau sejak kita lahir berarti contohnya kalau kita lahir di lingkungan keluarga raja, nanti kita dewasa jadi raja. Nah, itu ya. Kalau achieve status, contohnya itu status yang diperoleh melalui usaha yang disengaja.
di mana usaha ini harus kita kejar terus berharap ke askrab ini, karena berbeda ya. Kalau askrab ini sejak lahir, kalau achieve ini usaha. Selanjutnya assign status. Kita tahu kalau achieve tadi usaha juga berhubungan dengan assign ini, dimana kalau assign ini usaha yang disengaja tetapi sudah diakui oleh masyarakat. Contohnya itu pada hari ini kita tahu pahlawan ya. Pahlawan kan tuh sudah diketahui ya, usahanya sudah diberikan karena dia pantas, karena dia memperjuangkan bagaimana kemerdekaan. Bagus. Selanjutnya kita belajar tentang dampak. Anda tahu seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana dampak ini antara masyarakat yang status sosialnya sebagai pejabat dengan status sosial sebagai buruh tentu beda. Apa dampak pertama yang mungkin dirasakannya? Pertama, adanya perubahan identitas, perubahan perubahan identitas, kemudian perubahan interaksi, bagus, kemudian perubahan konflik sosial, terakhir perubahan peran. Kalau seperti yang sudah Ibu jelaskan, di anggota masyarakat dia berstatus sosial di masyarakatnya itu sudah dikenal sebagai pejabat, kemudian sebagai buruh. Tentu kita tahu ya, kenapa bisa berubah dari identitasnya. Tentu masyarakat yang pejabat tadi lebih dikenal. Juga interaksi di masyarakatnya bagaimana? Kalau di masyarakat tentu ya lebih dihargai, lebih dihormati yang pejabat tadi. Selanjutnya kita akan belajar tentang peran atau role. Apa sih itu peran? Apakah ada kaitannya dengan status? Ya, tentu ada ya. Jadi Ibu jelaskan dulu, peran adalah perilaku yang diharapkan oleh seseorang kepada kelompok lain di mana menganut hak dan kewajiban sesuai dengan status sosial yang dimilikinya. Peran ini contohnya hari ini kita tahu di sekolah ya. Kalau di sekolah tentu ada yang berstatus sebagai kepala sekolah. Nah, perannya bagaimana? Perannya di sekolah berarti kepala sekolah itu ada perannya membimbing sekolah, memimpin, dan mengawasi. Di mana tidak akan ada peran kepala sekolah, tidak akan ada status yang diberikan kepala sekolah tanpa menjalankan peran yang ini. Jadi status dan peran itu saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Di mana status tidak akan ada peran tanpa status dan tidak akan ada status tanpa peran. Oke? Jadi bisa kita simpulkan bahwa peran ini tentu sangat mempengaruhi perilaku kita di bagaimana dengan masyarakat ya, bagaimana orang memandang kita, sama seperti status tadi. Jadi peran ini sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana orang memandang kita, dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap peran yang sudah diberikan. Jadi ada 3. Tentunya hubungan antara status dan peran ini sangat-sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena status tadi memberikan konten terhadap peran dan peran mengisi konten terhadap status. Oke? Baiklah Nanda.
Baiklah Ananda, sekarang Ibu juga mau jelaskan tadi kaitan profesi, kekayaan, lingkungan jabatan. Supaya mengulang ya. Jadi yang Ibu ini kan berarti ini merupakan faktor dari perubahan status sosial. Baiklah Ananda, apakah Ananda semua bisa memberikan mungkin contoh dari achieve status pada saat sekarang ini? Ya boleh Nara. Ya bagus Nara, kita berikan tepuk tangan kepada Nara. Ya, achieve status tadi juga kita alami pada hari ini ya. Sekarang Ibu kan berstatus sebagai guru. Tentu ya, sebelum Ibu berstatus sebagai guru ini, Ibu mengusahakan untuk belajar dengan bersungguh-sungguh, masuk ke universitas pendidikan, agar nantinya lulus kuliah, lalu mengambil profesi sebagai guru. Jadi memang usahanya itu harus disengaja, harus dengan sungguh-sungguh. Beda ya dengan ascribe tadi, yang dia sudah ada sejak lahir. Kalau dia sultan, sejak lahir, dia juga nanti sudah sultan. Tuh. Kayak Rafathar ya, betul Sinta. Baik. Oh, Ananda mau ditambahkan. Oke. Ananda Tia tahu apa contoh dari assign status? Apa? Oke, betul ya Tia. Kita berikan tepuk tangan kepada Tia dulu. Oke, betul ya Tia. Kalau tadi berarti dia dijuluki sebagai pahlawan ya. Juga ada nih contohnya itu kalau kita tahu murid yang pintar, nanti dia beri julukan sebagai apa? Siswa teladan. Ya, bagus bisa. Oke, Ananda. Karena bel sudah berbunyi, maka kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.